Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 300 pergi dengan kibasan lengan yang marah. Mendengar itu, tatapan tajam Murongbo berubah menjadi dingin saat menyapu dirinya sebelum berbalik menatap Feng Xiao dan berkata dengan teriakan yang dalam, "Feng Xiao." Panggilan Feng Xiao itu dipenuhi dengan dominasi seorang petinju yang kuat dan disampaikan dengan semangat seorang penakluk, terasa seolah-olah saat suaranya terdengar, gelombang ki mistis yang terlihat menyapu seluruh aula, sangat menindas, yang membuat Feng Xiao yang telah mencoba sekuat tenaga untuk meminimalkan kehadirannya tidak punya pilihan lain selain maju berjalan maju. Hadiah pengikutmu. Murongbo tidak dapat marah kepada Patriark Tua Feng karena dia adalah Patriark Tua kediaman Feng. Meskipun dia adalah penguasa negara, dia harus mematuhi ajaran kuno untuk menunda penghormatan tertentu karena Patriark Tua Feng adalah seorang tetua yang seusia dengan ayahnya dan karenanya jika dia marah, dia tidak dapat melampiaskannya kepada lelaki tua itu. Adapun Feng Qingge, dia hanyalah putri Feng Xiao, dan nona tertua kediaman Feng. Pertama, dia bukan bawahannya, dan kedua, dia juga bukan menantunya. Selain itu, dia berasal dari generasi junior jadi daripada marah padanya, dia lebih suka bertanya langsung kepada Feng Xiao. Dia melirik Feng Xiao yang sedang membungkuk hormat lalu dia langsung bertanya, apa yang terjadi dengan 3 petir surgawi itu? Tentang itu. Feng Xiao mengangkat kepalanya dan menatap ke arah Murongbo sebelum menggelengkan kepalanya dengan bingung. Pengikutmu tidak tahu apa yang terjadi. Dia benar-benar tidak tahu. Ketika dia berlari keluar setelah mendengar suara petir, dia langsung mendengar perintah dari Patriark Tua. Jadi bagaimana dia bisa tahu apa yang sedang terjadi dengan petir surgawi? Tapi, bagaimanapun juga, itu tetap urusan klan keluarganya dan itu pasti ada hubungannya dengan putrinya. Jadi, bahkan jika dia tahu, dia tetap harus mengatakan bahwa dia tidak melakukan apapun. Perutnya sudah bergolak karena amarah. Ketika Murongbo mendengar jawaban itu, ia segera meletakkan cangkir teh yang dipegangnya di tangannya dengan berat ke atas meja dan berdiri. Wajahnya muram, ia kemudian mengibaskan lengan bajunya sebelum pergi, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tindakannya yang tak terduga itu menyebabkan 3 orang di aula sedikit terkejut, tetapi mereka tidak mengatakan apa-apa saat melihatnya pergi. Qingge, apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang kau lakukan di ruangan itu? Bagaimana bisa petir turun dari langit? Feng Xiao bertanya, dengan sedikit tebakan samar di benaknya, tetapi dia tidak yakin. Hanya ada 3 situasi yang dapat mengundang petir turun dari langit. Yang pertama adalah ketika harta karun luar biasa turun dari langit, yang kedua adalah ketika kultivasi seseorang meningkat, dan yang ketiga adalah ketika ramuan yang dikultivasi menjadi sangat berharga. Namun, ketiga skenario itu terlalu luar biasa dari sudut pandangnya dan karenanya, pikirannya menjadi bingung. Leng Saung, jaga pintu masuk aula. Jangan biarkan siapapun mendekat. Feng Jiu memerintahkan. Ya. Leng Suang menjawab dari luar, sambil berjaga di depan pintu. Melihat itu, Feng Xiao tak dapat menahan diri untuk tidak merasa gembira saat dia menatap putrinya yang wajahnya menampakkan senyum gembira, merasakan bahwa tebakannya di dalam hatinya akan segera terbukti, dan dia pun merasa sedikit gugup, sedikit gembira. Kakek, ayah, kalian berdua duduklah. Feng Jiu memberi isyarat sambil menarik Feng Xiao yang sedikit linglung dan mendorongnya ke kursinya. Kemudian, dia menarik kursi untuk dirinya sendiri dan duduk di antara kedua pria itu. Kemudian, dia mengeluarkan botol dari tempat itu dan menuangkan pil yang ada di dalamnya ke telapak tangannya. Lihat ini. Ini adalah pil transformasi. 5 garis gandum. Inilah yang menarik turun petir surgawi. Bahkan setelah hidup hingga usia lanjut, ini adalah pertama kalinya Patriark Tua Feng melihat pil dengan 5 garis butiran, dan pil itu disempurnakan oleh cucunya sendiri. Pada saat itu, dia merasa seolah-olah darah di tubuhnya mendidih, menjadi sangat bersemangat sehingga wajahnya memerah, dan tangannya sedikit gemetar. Bagus, bagus, bagus. Feng kecil, kau benar-benar membuat kakek bangga. Jika dibandingkan, Patriark Tua setidaknya masih bisa bicara. Feng Xiao benar-benar terpana hingga linglung, pikirannya kosong. Matanya terbelalak saat dia merasakan semburan darah naik ke kepalanya dan sesaat kemudian, seluruh tubuhnya jatuh pingsan karena terlalu bersemangat. Feng Jiu berteriak kaget, ayah.